Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan melanjutkan film main hakim sendiri berjudul The Equalizer 2 yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Anthony Fuqua dan dibintangi kembali oleh Denzel Washington sebagai peran utamanya. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di kereta api Turki, di mana Robert Michael sedang menjalankan misinya sendiri untuk mengambil kembali seorang putri yang diculik oleh seorang ayah dari mantan istrinya. Robert kemudian mengikuti ayah dari putri tersebut ke ruangan bar, di mana di sana Robert menemukan kalau ayahnya seorang gangster. No intention of returning the child. Ketika si ayah menyadari misi Michael, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Robert. Namun tentu saja, malah sebaliknya, Robert dengan sangat mudah membunuh anak buah tersebut yang berjumlah 3 orang. Setelah membunuh, Robert mendekati sang ayah dan memberinya kesempatan untuk menyerahkan putrinya ke mantan istrinya. Sensei Jackson. Singkat cerita, Robert kemudian membawa gadis kecil itu ke kantor pengacara di Boston, di mana ibunya yang bernama Grace sangat bahagia setelah menemukan putrinya sudah kembali dengan keadaan sehat. Okay. Robert kini sudah tidak lagi bekerja di toko bangunan, melainkan bekerja sebagai pengemudi mobil online. Ia memiliki pelanggan setia berwujud seorang pria tua bernama Sam Rubenstein, di mana Sam ini sedang menangani kasus untuk menemukan saudara perempuannya yang telah lama hilang. Welcome to the club. Selain itu, Robert juga sering berinteraksi dengan beberapa penumpang lain yang memiliki masalah hidupnya masing-masing. Setelah mencari cuan, Robert kemudian pulang ke apartemen barunya dan memiliki banyak tetangga termasuk Fatima yang hobi bercocok tanam. Sementara itu, di Belgia, seorang anggota agen pemerintah DEA bernama Calvert baru saja pulang ke rumah dan menemukan istrinya dipukuli oleh 3 pria yang bernama Resnick, Ari, dan Kovac. Ketiga pria itu membunuh istri Calvert tanpa sebab dan setelah itu menembak mati Calvert melalui cangkemnya. Di malam berikutnya, Robert mendapatkan orderan dari seorang pemuda yang menyuruh Robert untuk membawa pulang seorang wanita bernama Amy. Namun, di tengah jalan, Robert menemukan kalau Amy telah dibius dan kemungkinan sudah diewek. Karena kasihan, Robert pun membawa Amy ke rumah sakit dan kemudian pergi ke apartemen pemuda sebelumnya. Di sana, Robert bertemu beberapa pemuda yang berusaha mengewek Amy. Ia meminta mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi bukannya ia iyain saja, para pemuda itu malah menantang Robert, yang pada akhirnya mereka pun dibuat keok oleh Robert dengan waktu yang singkat. Sesampainya di rumah, Robert tak sengaja menemukan Susan Plummer yang sudah ada di rumahnya. Buat yang belum tahu, Susan ini adalah teman Robert yang masih menjadi anggota DEA. Sedangkan Robert itu sendiri sudah dinonaktifkan dari DEA setelah dinyatakan meninggal beberapa tahun yang lalu. You here on business? Setelah makan bersama,
Robert mengantar Susan ke bandara, di mana sebelum Susan naik ke taksi, ia meminta Robert untuk kembali bekerja di DEA. Singkat cerita, di keesokan harinya, Robert menemukan bahwa kebun bunga milik Fatima telah dirusak dan dindingnya dicoret-coret oleh orang usil. Karena kasihan, Robert pun mulai menghapus coret-coretan tersebut. Dan di saat itu juga, Robert bertemu dengan tetangga mudanya yang bernama Miles, yang merupakan seorang mahasiswa seniman. Should I do this for $350? I go to Bridgeview Arts. Karena ahli dalam melukis, Miles pun menawarkan bantuan kepada Robert dan mematok harga $250 untuk menggambar ulang coret-coretan tersebut agar menjadi lukisan yang sangat indah. I tell you what. It's gonna be a lot of work, man. Sementara itu, di rumah Susan mengadakan rapat online dengan anggota DEA lainnya untuk membahas tentang pembunuhan Calvert. It was registered to the victim. Salah satu anggota yang bernama Dave York, sekaligus teman Susan, lalu menyarankan Susan datang ke Belgia guna menyelidiki kematian Calvert secara langsung. Leave this shitty office. Until we get there, please. Singkat cerita, Susan dan Dave pun pergi ke rumah Calvert bersama anggota intelijen lainnya termasuk Interpol. Di sana, para penyidik tidak menemukan barang-barang bukti apapun yang menuju ke arah pelaku. Namun, saat Susan melihat jendela yang bolong akibat peluru yang membunuh Calvert dan tak mengenai bingkai foto, ia pun langsung pergi dari TKP. Seolah-olah Susan ini sudah tahu siapa pelakunya. Yang jelas, yang menembak bukan Resnick, melainkan penembak jitu dari luar rumah. Setelah dari TKP, Susan kembali ke kamar hotelnya, di mana saat memasuki lift bersama Dave, ada dua pria mencurigakan yang langsung memencet tombol lantai nomor 16, yaitu kamar Susan berada. You got it. Dan benar saja, saat Susan baru saja masuk ke kamarnya, ia diseruduk oleh dua pria tersebut yang berniat ingin merampok harta Susan. Susan pun mencoba melawan dua pria itu, tetapi sayangnya, karena sudah tua, ia pun akhirnya kewalahan dan berakhir disudutkan oleh mereka. Since Rick will make this pop out, I'll sign my work. Di sisi lain, Robert yang sedang memantau Miles mengecat dinding tiba-tiba ditelepon oleh Brian, suami Susan, yang memberitahu bahwa Susan telah dibunuh. Mendengar hal ini, Robert pun terbang ke Washington DC untuk menghadiri pemakaman Susan. Tetapi ia duduk di kejauhan karena anggota DEA lainnya masih menganggap Robert sudah mati. Setelah pemakaman selesai, Brian memberikan beberapa identitas Susan kepada Robert. Di sini, Brian merasa aneh karena Susan sama sekali tidak membawa harta, yang ia bawa hanya cincin kawin saja. Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya, karena perampok sesungguhnya pasti tidak akan membunuh Susan gara-gara cincin kawin yang notabene cuma 2 gram saja. Except for this, do everything in their power. I don't know what to do now. I knew whoever it was. Sementara itu, di sebuah apartemen, kita diperlihatkan dua pria yang telah membunuh Susan. Kedua pria itu tiba-tiba mendapatkan telepon tak dikenal, dan saat diangkat, radio di ruangan mereka langsung meledak dan membunuh keduanya. Ternyata, yang mengebawa mereka adalah Resnick, Kovac, dan Ari. Ketiganya menyuruh dua pria itu untuk membunuh Susan dan melenyapkan keduanya guna menghilangkan informasi. Di hari berikutnya, Robert sengaja mengunjungi Taman Washington untuk bertemu dengan Dave yang begitu sangat terkejut sekaligus terharu karena Robert masih hidup. Keduanya lalu membahas tentang kematian Susan dan pembunuhan dua pelaku, di mana di sini Robert melontarkan analisanya kalau kematian Susan pasti ada hubungannya dengan pembunuhan Calvert. Floor she was on. Backpackers got on first.
You never pushed a button, did you? Setelah bertemu dengan Dev, Robert kembali ke apartemen untuk memantau Miles yang sedang melukis. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba dua gangster datang dan mengajak Miles pergi. Tanpa pikir panjang, Robert pun mengikuti gangster itu sampai ke apartemennya. Di sana, ia melumpuhkan beberapa gangster dan mengambil senjatanya untuk memaksa Miles kembali bersamanya. Let's go, Miles. Ternyata alasan Miles kesini yaitu karena para gangster itu akan membantunya membalaskan dendam pada preman yang telah membunuh kakaknya. Tetapi Robert menjelaskan bahwa Miles tidak seharusnya berteman dengan para gangster. 5 pounds of pressure, that's all it takes. You know how to hold it? Di hari berikutnya, saat Robert sedang nge-grab, ia mendapatkan penumpang pria yang mengatakan ingin pergi ke bandara untuk menjemput putrinya. Namun, Robert curiga dengan tampang pria tersebut yang seperti tukang ngombe. Dan benar saja, saat Robert sengaja mengambil rute yang salah, si pria tiba-tiba mengeluarkan pisau, tetapi langsung dibuat miring-miring oleh Robert. Dengan menggunakan teknik keplak-keplak kopling, Robert akhirnya berhasil membunuh pria tersebut dengan sangat easy. Setelah itu, Robert mengambil telepon si pria dan menemukan informasi berkode di dalamnya ponsel tersebut. Seriously. Setelah membunuh pria itu, Robert membawa teleponnya ke rumah Dev, di mana di sana Robert bertemu dengan istri dan dua putri Dev. Saat keluarga Dev meninggalkan ruangan, Robert menunjukkan kepada Dev informasi di telepon tersebut dan melacak sumbernya kembali ke telepon lain. Dan ternyata telepon itu terhubung dengan handphone milik Dev. Jadi, dalam pembunuhan Calvert, Susan adalah Dev beserta rekan-rekannya yang tentu saja adalah Resnick, Kovac, dan Ari. Di sini juga terungkap bahwa keempatnya adalah murid didikan Robert. Dev kemudian menjelaskan bahwa setelah Robert dinyatakan mati, ia beserta rekan-rekannya melakukan bisnis buruk yang harus melenyapkan Calvert. Tetapi saat Susan menyelidiki kasus Calvert, Dev pun memutuskan untuk membunuh Susan karena pasti Susan akan menemukan pelakunya. See the VA. Now it's what we do. Dev lalu mengajak Robert keluar untuk bertemu dengan Resnick, Ari, dan Kovac. Di sini, Robert bersumpah untuk membunuh mereka semua atas apa yang telah mereka lakukan kepada Susan. Di saat itu juga, istri Dev hendak ke kota bersama anak-anaknya. Robert pun mengambil kesempatan ini untuk meminta tumpangan kepada istri Dev, sehingga ia bisa lolos dari Dev beserta rekan-rekannya. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Dev dan komplotannya mendatangi apartemen Brian dengan niat untuk membunuhnya. Tapi sebelum mereka masuk, Robert lebih dulu membawa Brian pergi dan menempatkannya di hotel yang aman. Setelah menyembunyikan Brian, Robert pergi menuju ke apartemennya karena Miles ada di dalam kamarnya yang sedang mengechat. Robert kemudian menelepon Miles, di mana di dalam obrolan mereka, Robert mendengar suara gonggongan. Hey, out toward the street. Menyadari Dev sedang menuju ke apartemennya, Robert pun menyuruh Miles masuk ke ruang rahasia di balik lemari buku. Out. What, you want me to read it? Hold them up. You go inside. You close the door behind. Gak lama setelah Miles masuk, Dev datang. Ia mengecek semua ruangan sampai akhirnya ia menemukan cermin yang di dalamnya ada Miles. Sebelum Dev menembak cermin itu, ia mendapatkan telepon dari Robert yang memberi isyarat kalau dirinya tidak ada di apartemennya. Tidak cuma itu, Robert juga memberi kode agar Dev bisa menemukannya.
Dev pun kebingungan, namun saat ia kelelengan, ia tak sengaja melihat lukisan pantai yang akhirnya membuat Dev sadar bahwa Robert sedang pergi ke kampung halamannya yang kebetulan sekali sedang diterpa badai angin. He's going home. Saat Dev dan satu rekannya pergi, Miles langsung keluar dari ruangan. Namun saat ia hendak keluar rumah, ternyata Dev masih ada di sana dan langsung menculik Miles. Sementara itu, Robert tiba di kampung halamannya yang sudah dievakuasi. Gak lama kemudian, Dev dan ketiga rekannya datang untuk menemukan Robert. Next house is back there. Dev yang ternyata seorang penembak jitu handal lalu naik ke atas menara untuk memantau Robert, sedangkan ketiganya bertugas memancing kemunculan Robert. Fuck. Ari, what's your sit rep? Dalam pencariannya, Kovac masuk ke dalam toko pancing. Namun saat ia lengah, Kovac langsung ditembak oleh Robert menggunakan tombak. Setelah itu, Ari menemukan Kovac tewas dan bergegas menyusuri rumah-rumah untuk menemukan Robert. Ia lalu menemukan deretan foto Susan yang sudah dipasang oleh Robert. Dan saat ia lengah, Robert langsung menikamnya beberapa kali dengan kerambit. Setelah menemukan jasad Ari, Resnick mengikuti jejak Robert yang masuk ke dalam toko roti milik almarhum istri Robert. Namun begitu masuk, tiba-tiba ada granat yang secara cepat meledakkan toko roti tersebut. President! Kini, hanya tinggal Dev yang masih berada di atas menara. Dev lalu mendapatkan komunikasi radio dari Robert yang mengatakan kalau ia akan membunuh Dev. Namun Dev tak kehabisan akal dan ia memberitahu Robert kalau ia membawa Miles di dalam bagasi mobil. Dan jika Robert tidak muncul, maka Miles akan mati. Side mirror. Time's up, man! Namun, ketika Miles hendak membidik bagasinya, Robert lebih dulu menembak ban mobil yang membuat peluru itu meleset. Setelah itu, Robert naik ke menara dan mulai bertarung dengan Dev. Dalam pertarungan itu, Robert berhasil membunuh Dev dan menjatuhkannya ke lautan. Setelah itu, Robert membebaskan Miles dan melihat kaki Miles tertembak di kakinya. Dia lalu membawa Miles ke rumah lamanya di mana dia mengobati lukanya dan menghentikan pendarahannya. Setelah itu, Miles melihat-lihat foto Robert ketika dia masih menjadi tentara, serta foto bersama istrinya yang bernama Vivian. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Miles menjalani kehidupan normalnya menjadi mahasiswa yang baik. Sedangkan Fatima dibuat terkagum-kagum dengan lukisan mural yang dibuat oleh Miles. Sementara itu, Sam, kakek tua di awal film, akhirnya bertemu kembali dengan saudara perempuannya, yaitu Magda. Dan tentu saja, semua ini berkat bantuan Robert. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Equalizer 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam intonasinya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, 98%
manusia di seluruh dunia pasti pernah melepaskan upil di bawah meja. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.